barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di akhirat. Tidak sanggup ya Dan Allah. barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah pun juga akan tutupi aib dirinya ketika nanti di akhirat. Setiap kita punya aib. Ya. Setiap kita punya dosa. Kadang ada orang yang terlalu sibuk dengan dosa orang lain, karena apa alasannya? Karena dia tidak sibuk melihat aibnya sendiri. Kenapa sih kita betul-betul diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasul juga untuk diam dan tidak membuka aib kita kepada orang lain? Iya. Kalau kita bicara tentang sifat dasar manusia, al-insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi ketika manusia berbuat salah, ketika manusia berbuat dosa, memang itu tempatnya. Maka ketika seseorang berbuat dosa, segera dia bertobat. Ketika seseorang berbuat salah, segera dia perbaiki diri. Salah satu proses yang bisa dia lakukan adalah tutup aibnya, tutup kesalahannya. Kenapa? Ya karena Allah sudah menutupnya. Sesungguhnya Allah itu maha pemurah dan maha penutup. Maksudnya apa? Allah mencintai orang yang punya rasa malu, dan Allah juga mencintai orang yang senantiasa menutup aibnya diri sendiri. Kalau kita bicara aib, semua orang pasti punya aib. Sekarang bayangkan, sudah Allah tutup aib itu, tapi kemudian dia malah buka aib itu. Maka di antara sikap yang harus kita hadirkan adalah jaga aibmu, jaga keburukanmu. Jangan sampai Allah sudah menutupnya, tapi kemudian engkau membukanya dengan menceritakan kepada si A, si B tentang apa yang kamu lakukan. Maka ada satu peringatan dari Nabi SAW yang ada di hadis riwayat Muslim kalau tidak salah. Kata Nabi, semua kesalahan umatku itu dihapuskan, dimaafkan, kecuali orang yang mujahir. Mujahir. Siapa itu mujahir? Mujahir itu adalah orang yang senantiasa membuka aibnya. Di malam hari, dia mengatakan, aku kemarin malam begini. Di siang hari dia buka. Padahal Allah sudah menutupi aibnya, tapi kemudian dia membukanya. Berarti dia sama saja kan membangkang kepada Allah, melupakan kebaikan Allah, mengabaikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kan di antara rahmat Allah yang paling besar kepada kita apa? Allah menutupi aib-aib kita. Di antara bentuk sayangnya Allah kepada kita adalah Allah menutupi kesalahan kita. Seandainya setiap kesalahan kita ditandai dengan nuqtah, titik hitam di tubuh kita, rasa-rasanya tubuh kita pasti warnanya adalah hitam pekat saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Tapi Allah tutup aib-aib itu. Maka satu ketika ada kisah nih, ada seorang laki-laki atau seorang pemuda, dikisahkan dia itu pernah menolong seorang perempuan. Tapi tidak sampai di situ. Singkat cerita, dia nolongnya kebablasan. Sampai kemudian menjinahi perempuan tersebut. Maka bertanyalah pemuda ini kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku pernah menolong seorang perempuan, tapi aku malah melakukan ini. Apa jawaban Umar? Sesungguhnya Allah telah menutup aibmu. Seandainya engkau tidak menceritakannya kepada diriku. Nah, singkat cerita di situ ada Nabi SAW. Ketika Nabi mendengar cerita itu, Nabi malah pergi. Jadi istilahnya menunjukkan sisi Gak nyaman. jangan gak nyaman. Padahal Allah udah nutup, kenapa sih harus diceritain gitu? Kira-kira begitu. Betul. Maka ketika Nabi seraya pergi, kemudian turunlah ayat kan surat Hud ayat 114 nih. Ya, yang disampaikan, Auzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata tarafin nahari ya wazulafa minal laili, dan dirikanlah salat di sepanjang hari dari mulai pagi sampai petang ya, dan sebagian malam dari dirimu. Maksudnya dirikan salat. Iya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa meninggalkan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah sebaik-baiknya pengingat bagi orang yang mau mengingat. Jadi maksudnya apa? Kalau ada orang yang pernah punya aib, tutup aibnya. Terus sibukkan dengan kebaikan. Karena kebaikanmu sekarang bisa nutupi aib-aibmu yang dulu. Dan ingat, kita masih ingat. Ya, dengan mengingat itulah kita jadi nyesel ngelakuin itu. Taubat juga ya. Taubat juga pada akhirnya, sehingga kita meninggalkan. Maka proses menutup aib itu adalah rangkaian yang bisa kita hadirkan agar gerbang kebaikan itu kita dapatkan. Orang makin nutup aibnya, dia berharap kepada Allah agar kemudian aib ini ditutup sama Allah, dan pada akhirnya Allah bimbing kita untuk melakukan kebaikan, dan kemudian nanti Allah membimbing kita untuk bertobat, dan kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itu kan yang paling kita inginkan. Jadi setiap manusia itu punya salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap orang punya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang bertobat memperbaiki diri. Jadi kalau udah salah jangan dibuka aib. Allah udah nutup ini. Kenapa kita buka aib? Makanya kalau dengan menutup ini bisa membuatmu untuk bertobat, tutup.
Adapun kalaupun kita menceritakan ke orang, itu bukan kemudian jelas ya gamblang gitu bahwa aku tuh dulu begini begini begini. Kecuali ada motivasi, ada inspirasi, ada ajakan orang bertobat dengan dirinya. Nah itu boleh, tapi sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkannya? Khawatirnya ketika orang mendengarkan kisah kita misalnya ya, dulu pernah begini begini begini, Iya. khawatirnya orang dia juga dulu pernah begitu, kenapa kita nggak begitu? Iya. Nantilah tobatnya nanti aja gitu. Dia juga. Jadi yang lebih baik meringankan maksiat gitu. ya, bisa jadi yang lebih baik itu menceritakan hikmah Oke. di balik apa yang pernah dia lakukan. Setuju. Bukan bangga gitu. Dalam artian, aku pernah ngalamin kayak gitu. Udah Kamu mah hatam masih lah. Iya kan? cetek Kan lah. kadang-kadang ada bahasa gitu kan. Kita mah udah hatam lah kayak gitu, mau kita udah sampai dijelasin semua aibnya. Nauzubillah min dzalik. Tutupi aibmu karena Allah sudah menutupnya. Jangan sampai engkau membukanya padahal Allah telah menutupnya. Jadi Gitu. ya jangan bermudah-mudah membuka aib kita ke orang lain. Bahkan mungkin ke pasangan sendiri nggak sih, Iya, Hilman? termasuk begini, gini. Kita nih diizinkan kita punya pasangan. Kita tahu kalau kita ceritakan ini akan mengantarkan kemadharatan. Akan mengantarkan sesuatu yang mungkin tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Kalau dengan menutupnya, dengan menjaganya, dengan tidak menceritakannya, akan mendatangkan kebaikan, lebih baik jaga. Gak usah kamu buka. Khawatirnya ketika dibuka malah memperpanjang persoalan atau mendatangkan kemadharatan. Maka tutup aib itu sebagai bagian kau menjaganya. Gitu. Nah sekarang bayangkan, aib diri sendiri aja, Kita wajib tutup apalagi aib orang aib lain. orang lain. Masya Allah. Jadi Luar biasa kan? iya harusnya level untuk menutupinya harus benar-benar kita jaga ya. Punya diri kita aja, yang kita punya hak untuk menceritakannya, kita harus tutup. Kan kita secara hak boleh dong, Ya. aib-aib kita. Tapi Allah memerintahkan kita, tutup aibmu. Nah Ya, sekarang ya. bagaimana dengan aib orang lain? Jangan malah kita menutup aib sendiri tapi justru membuka aib orang lain. Itu. Itu kan. Maka hati-hati ketika kita diizinkan mengetahui aib orang lain kan. Aha. Ketika kita menyampaikan lagi kepada orang lain, itu jadi gibah kan. Kalau benar, kalau salah jadi fitnah. Jadi fitnah. Tapi itu tadi misalnya ada orang yang bermudah-mudahan kemudian membuka aib orang lain. Itu juga itu tadi ya seperti yang, Peringatannya jelas sekali. ya Allah akan buka aib. Barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di akhirat. Tidak sanggup ya Dan Allah. barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah pun juga akan tutupi aib dirinya ketika nanti di akhirat. Setiap kita punya aib. Ya. Setiap kita punya dosa. Kadang ada orang yang terlalu sibuk dengan dosa orang lain karena apa alasannya? Karena dia tidak sibuk melihat aibnya sendiri. Ya enggak? Ya. Ada bahasa gajah di seberang lautan terlihat. Semut di seberang lautan Betul. terlihat. Gajah di pelupuk pelupuk mata tidak terlihat. Seperti itulah aib kita. Kadang kita pandai melihat aib orang lain, tapi kita tidak pandai melihat aib diri kita sendiri. Padahal hakikatnya setiap orang pasti punya aib. Bedanya, ada orang yang mungkin lagi dibuka aibnya, sehingga orang mengetahui aibnya, sedangkan kamu sedang Allah tutupi aibnya. Maka hari ini, kalau ada seseorang yang dibuka aibnya, bukan berarti dia hina. Boleh jadi adalah cara Allah mencintainya. Agar Allah kemudian membuat dia berubah ketika dia dibuka aibnya di dunia. Apalagi belum sampai ibarat kata nyawa belum sampai kerongkongan ya, Ahilman. Iya. Itu artinya pintu tobat masih Sangat terbuka, Masya Allah. Sangat Masya terbuka. Allah. Nah termasuk kita juga yang hari ini lagi ditutupi aibnya juga jangan kemudian merasa bahwa Ya paling suci. baik-baik saja, paling suci. Ya Allah. Karena boleh jadi kelak Allah akan bukakannya di akhirat. Jadi Ya Allah. kalau Allah sudah nutupin aib kita, segera minta ampun, bertobat kepada Allah. Semoga kita dilindungi lah sama Allah. Masya Allah. Ahilman, Dari kalau misalnya aib. begini, ini kasus misalnya. Dalam rumah tangga, let's say begitu ya. Kemudian kita menceritakan aib pasangan gitu ya, ke anggota keluarga yang lain. Berharap misalnya minta untuk dimediasi misalnya. Atau untuk dalam rangka mencari solusi. Tapi ya itu tadi harus membuka aib Iya, pasangan kita. iya. Itu diperbolehkan nggak? Iya, kepada siapa bicaranya? Oke, nah itu penting ya poin. Makanya harus cari fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Maksudnya kita juga harus pilih-pilih cerita sama siapa gitu. Apakah orang ini amanah? Apakah benar orang ini bisa menyelesaikan persoalan kita? Apakah benar orang ini arif, bijak? Jadi pertimbangkan dengan matang. Ya, kan tidak semua kita ngerasa bahwa dia usianya lebih tua kok. Tidak semua yang lebih tua itu menunjukkan kedewasaan. Betul, betul. Dewasa itu bukan tentang angka kan? Iya. Iya kan? Iya. Dewasa itu kan tentang kearifan kita melihat sesuatu dan cara pandang kita melihat apa yang terjadi gitu. Jadi ya sebaiknya pilih-pilih juga kalau mau cerita. Dan ketika kita menceritakan sama orang, maka kita harus berpesan sama orang itu untuk amanah. Jangan ceritakan ini kepada orang lain. Cukup kita saja. Dan betul-betul harus orang yang bisa dipercaya ya. Nah khawatirnya kalau kita sembarang Pegang cerita, amanah. ujungnya bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah menambah persoalan. Makanya termasuk nih kalau kita punya aib, ini kan kita suka cerita sama orang ya. Pilih siapa. Ya. Cari guru yang tepat, yang bisa nutupin aib kita. Baik. Karena ketika orang tahu aib kita, dan ketika dibuka, kan ada dua orang. Ada orang yang jadi tobat, dengan ketika dibuka aib, ada orang yang makin keterlaluan. Iya, iya. Udah deh, udah dibuka ini kok.
Orang Udah udah pada kepalang tahu basah. ini, udah kepalang basah. Oke. Nah, ini kadang-kadang karena kita salah komunikasi Baik. di awal dan salah memilih orang, jadi malah tidak mendatangkan kebaikan. Oke. Pak Ustadz izin bertanya, jika kita melihat atau mengetahui tindakan yang tidak baik atau tidak pantas atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, bolehkah kita membuka atau membongkar perilakunya? Apakah itu sama dengan membuka aib seseorang? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, tadi ada pertanyaan langsung dari netizen. Ya. Dari Mbak Servita ya, seorang ibu rumah tangga. Kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya tidak pantas, tidak baik atau kejahatan misalnya. Terus kita melaporkan atau membukanya, apakah itu menjadi bagian dari membuka aib seseorang? Iya, di antara yang diperbolehkan adalah profesi seorang saksi misalnya, Iya, atau betul. enggak apa ya, pengacara gitu ya, penyidik itu untuk kemudian mencari kesalahan orang, yaitu itu untuk membongkar kasus atau untuk mengungkapkan kebenaran. Tidak ya, masalah tidak ya? jadi persoalan. Karena yang dia inginkan adalah mengungkap tabir kebenaran yang diinginkan, Betul. sehingga bisa terang benderang mana kebenaran yang sesungguhnya gitu. Kalau ada tujuan ya tidak jadi persoalan. Yang tidak boleh tadi tuh, yang gak ada angin, gak ada hujan, karena kita benci, gak dengki sama dia, dendam sama dia, kemudian kita buka gitu. Nah itu yang tidak boleh gitu. Tapi kalau untuk mengungkap kebenaran, boleh-boleh saja. Apalagi kalau ada kita melihat kedoliman ya misalnya Iya, ya. betul. Kita harus menjadi orang pertama misalnya yang harus berada di garda depan untuk membongkar itu. menyampaikan. Kalau misalnya kita Iya. tahu ya. Karena kalau kita misalnya menutupi kejahatan itu kan sama kategorinya dengan tadi tuh, tolong menolong dalam Iya, keburukan. betul. Maka kita menghindari itu kan. Kalau ada kezaliman, kalau ada kemungkaran yang kita tahu itu, maka sebaiknya yang pertama sih jangan dulu dibuka ke orang ya. Nasihati orang tersebut. Iya, iya. Karena khawatirnya ketika dibuka malah tadi yang sebaliknya gitu. Bukan dapat kebaikan malah jadi keburukan bagi orang tersebut. Maka ya tidak ujug-ujug kan kita diizinkan bisa tahu aib orang. Iya. Pasti ada kisah, ada cerita dan ada takdir dari Tuhan, dari Allah untuk kita gitu. Ahilman, bagaimana supaya kita tuh tidak tidak sibuk lah memikirkan aib kita atau mungkin bahkan sibuk memikirkan aib orang lain gitu. Jawabannya adalah perbanyak muhasabah, Muhasabah. evaluasi diri. Di antara sebab mengapa hidup kita terasa berat, salah satunya adalah karena jarang muhasabah diri. Betul. Atau lupa muhasabah diri. Kita lebih sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain. Sehingga tidak ada waktu untuk melihat aib diri kita sendiri. Padahal, kalau kita sering bermuhasabah, melihat apa yang pernah kita lakukan, itu akan jauh lebih banyak sebenarnya kesalahan daripada orang lain yang kita tahu itu. Makanya gini, kalau kata guru saya ya, kalau ada orang yang menghina kita gini, oh kamu mah begini, ya jangan sakit hati juga. Karena bisa jadi apa yang dia sangkakan kepada kita Mungkin tuh benar. jauh lebih baik dibanding apa yang dia tahu yang sebenarnya tentang kita. Jadi misalnya nih, si Hilman mah banyak ngomong kata gitu ya. Penceramah. Ya alhamdulillah gitu mah ya agak lebih Masya baik. Allah. Dia nggak tahu kalau kita banyak hutang gitu. Ah, iya. Dia nggak tahu kalau kita banyak apa gitu ya. Jadi kadang hinaan orang, cibiran orang ke kita itu boleh jadi yang terjadi sebenarnya lebih hina dibanding orang yang menghina kepada kita. Betul gak? Betul, betul. Jadi tutup aib kita, jangan bangga dengan dosa. Dan di antara dosa orang yang punya dosa itu ada 4. Dosa orang yang punya dosa. Ya selain selain udah dosanya berdosa, ya. bisa Ada tambah lagi dosa nih. lagi Iya. nih 4. Ada 4. Satu, orang yang merasa tidak punya dosa. Nah, itu dia. Jadi nggak ngerasa punya aib, nggak ngerasa punya dosa tuh ya dosa gitu. Maka saya sering mengistilahkan merasa soleh itu salah Salah, betul. dan merasa salah Salah itu itu soleh. Ya nggak? Maka jangan merasa soleh. Harusnya kayak sibuk yang memperbaiki diri ya. Apa yang kurang, apa yang harus ditambah. Jangan gitu merasa ya. soleh, harusnya merasa salah kan. Yang kedua, bangga dengan dosa orang lain. Bangga dengan- sibuk dengan Oh, dosa oke, orang lain sibuk dengan- dan bangga dengan dosa kita. Aduh, Kan itu sama dengan kita pintar lihat kekurangan orang, tapi kita nggak pintar melihat kekurangan kita. Kita pengennya kelebihannya, baik-baiknya gitu. Padahal bangga dengan dosa kita dan sibuk dengan dosa orang lain itu adalah dosa orang yang punya dosa. Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah, udah tahu punya aib, tapi dia nggak mau tutup aib itu dan nggak mau berbenah dari kesalahan itu. Dan yang keempat, orang yang putus asa dengan ampunan Allah. aduh. Itu juga dosa ya. Itu juga dosa. Maka jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Oke, kita punya aib, kita punya kesalahan masa Ya. lalu, tapi Allah itu maha pemaaf, maha aib penutup. Jadi jangan putus asa Jangan putus asa. karena rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Duhai hambaku yang pernah melampaui batas ketika engkau berbuat dosa, jangan putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah akan ampuni dosamu semua. Ketika engkau ya bertobat kepada Allah. Maka prosesnya tuh Allah tuh memang baik. Sangat baik sama kita. Sangat baik. Allah nutupin aib kita. Kalau kita bertobat dari aib itu Allah ampuni dosa kita. Kasih nilai plus lagi gitu Iya. ya. Ya Allah. Dan yang ya luar sih. biasanya, rahmat sayangnya Allah itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau seandainya seluruh kasih sayang seorang ibu dikumpulkan di dunia untuk mencintai anaknya, maka sayangnya Allah melebihi cintanya seorang ibu sama anak.
begitu besarnya. Termasuk rahmat Allah itu adalah menutupi aib-aib kita. Maka jangan membuka aibmu. Jangan. Karena Allah sudah menutupinya. Betul. Lagi pula kalau misalnya kita membuka aib, konsekuensinya kan dua. Mungkin orang yang mendengarkan akan berempati, Ya. tapi bisa jadi malah tambah benci kan? Boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu. Ya. Betul. Yang dikhawatirkan begini, kalau kita membuka aib kita dalam arti misalnya kita berdakwah ya, kemudian kita ceritakan bahwa dulu kita pernah begini, begini. Kalau yang diambil adalah hikmahnya. Ya, bro. Jadi kita bukan menceritakan tentang masa lalu kita yang buruknya, tapi apa hikmah yang aku dapatkan setelah aku bertobat dari ini, setelah aku meninggalkan ini. Nah itu yang di-capture sama orang. Khawatirnya kalau orang terlalu panjang menceritakan aib di masa Detail lalu, lagi misalnya. detail misalnya, orang akan meng-capture itu gitu, sehingga tanpa sadar kita nggak pernah tahu. Ada orang yang malah terjerumus pada Iya. perkara yang gara-gara pernah dengar kita itu. Makanya kalau ditanya tentang aib kita di masa lalu tuh kan tidak semua orang mau menceritakannya ya. Iya. Ada yang udah malu lah, udah cukup dulu gitu. Lebih baik seperti itu sih. Sekarang kita lebih nyongsong ke depan aja. Itu tadi Ahilman menarik, bahwa ketika kita menceritakan aib masa lalu kita dan kemudian ada orang yang ikut ya terjerembab dalam dosa yang sama misalnya, itu akan justru menjadi dosa dong. jariah dong. Iya. Karena menunjukkan pada satu keburukan. Maka kalau kita lagi ditanya ya tentang masa lalu kita, banyak istighfar sama Allah, banyak Nah, betul. astagfirullahaladzim dulu. Gitu kan. Jadi biar kita tuh kemudian, ya Allah tutup aib ini, jangan sampai aib ini aku ceritakan malah jadi orang tuh termotivasi berbuat aib ini gitu. Baik. Ada pertanyaan Ahilman, pertanyaan pribadi sebenarnya. Misalnya kita ketemu teman lama, ya kan, yang tahu lah dulu kita kayak gimana. Ah Mila sekarang udah begini ya, dulu mah kamu A, B, C, D, E. Karena kita bingung ya, aduh kan udah gak nyaman nih, karena kita sudah berubah ya, gitu. Gimana ya kita menyikapinya? Ya. Stop, atau Enggak, misalnya, iya Masya Allah makasih ya. oke. Doain dia mudah-mudahan istiqomah gitu. Ya kita memang tidak akan bisa gini kalau dalam bahasa sederhananya katanya. Jangan mencari kemuliaan di tempat engkau dibesarkan ketika kecil. Karena orang tahu apa yang pernah kamu lakukan di masa kecil itu gitu. Tapi jemputlah kemuliaan itu dengan engkau mengembara gitu ya, dengan engkau berjalan ke jalan yang jauh, dan saatnya engkau membuktikan bahwa engkau bisa berubah daripada keadaan yang waktu itu gitu. Ya kita kan nggak bisa ke masa kecil kita kemudian enggak aku sekarang berubah. Ya udah, yang dia ingat adalah kita yang di masa lalu gitu. betul. Maka Iya juga. ya jangan sibuk juga menceritakan diri kita kepada orang lain. Ya untuk apa juga? Kita tuh kan tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Kita ini hanya dituntut untuk lebih baik daripada hidup kita yang sebelumnya. Iya. Gitu. Kadang banyak orang yang suka salah ketika ingin jadi baik tuh karena biar orang tuh Iya. biar aku lebih baik dari orang, dong masa dong gitu. Betul. Padahal bukan itu patokannya. Ya, Patokannya tujuannya adalah itu. agar kita lebih baik daripada sebelumnya. Itu. Makanya kalau aib kita udah ditutup, fokus aja dengan kebaikan di waktu yang akan Kita datang. aja sibukin diri aja ya. Sibukin Ahilman. diri aja. Ya Nggak usah makanya sama tolak-tolak. dengan ayat yang tadi kan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Maka sibukkan dengan kebaikan sampai pada akhirnya keburukanmu di masa lalu itu akan ditutupi gitu. Ya, nah sekarang udah kamu tutupi nih, udah Allah tutupi nih, kamu buka, kan keterlaluan. Iya. Maunya apa sih Iya. hamba ini? Gitu Nah, ya. termasuk mungkin. juga kalau Takut. kita nih punya teman yang dulunya punya masa lalu gitu ya. Dan kita sekarang, melihat mungkin kita sekarang dia sudah- udah berubah. Ya jangan juga kemudian bilang, halah si Hilman dulu mah. Ya setidaknya kan sekarang kita sudah berubah lah, lagi berubah ya. Iya, iya. Lagi jadi pengen soleh. Lagi belajar jadi juga ya, Hilman ya. Jangan, halah dakwah. Kita juga tahu dulu gimana. Nah, gitu, biasanya kan gitu kan. Itu kan Ada aja jelek banget gitu. kan. Ya tapi kan kita tidak bisa menghentikan arus badai yang datang gitu. Dan kita nggak bisa ngontrol Gak orang bisa lain kontrol kan. ucapan orang ke kita. Baik. Ya udahlah, bahwa itu adalah bagian bumbu dalam dakwah kita juga. Oke. Yang terakhir ada pertanyaan begini nih misalnya. Kita mengetahui aib atau kesalahan orang tua kita. Ya. Tapi kadang-kadang karena mungkin kita merasa lebih tahu, lebih pinter, lebih paham, ilmu begitu ya. Adabnya suka nggak pas. Bagaimana seharusnya kita mengingatkan orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, apalagi orang tua sendiri. Bagaimana? Yang pertama, tentu kita harus milih waktu dan tempat Waktu dan yang tempat, lebih tepat untuk menyampaikan itu. Ya bahkan bukan hanya ke orang tua ya. Mhm. Kepada siapapun Siapapun. ketika kita ingin menasehati, terutama dengan tentang aib ya, ya harus kemudian juga berhati-hati. Pilih tempat yang baik, pilih waktu yang tepat. Termasuk mohon maaf, jangan menasehati orang lain di depan banyak orang. Ya, betul. Itu bukan menasehatinya. Itu engkau sedang menjatuhkan harga dirinya. Yang kedua, pinjam lisan orang lain. Pinjam lisan orang lain. Jika lisan kita terasa tumpul untuk menasehati orang yang lebih tua dibanding kita. Dan pilih juga orangnya yang Yang tepat. Karena ya. bagaimanapun ya kita tetap adalah anak dari orang tua kita. Kadang tidak mudah menasehati orang tua. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Maka kita pinjam lisan orang lain yang amanah, yang arif untuk menyampaikan nasihat terhadap aib orang tua kita. Yang ketiga, tentu kekuatannya doa. Doa. Banyak di antara kita menuntut orang untuk berubah, tapi kita lupa mendoakannya. Padahal yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ketika seorang anak ingin cerita ke orang tua. Misalnya anak dia punya aib. Iya. Nah itu pengen cerita, tapi takut tapi malu. kayaknya orang tua nggak akan bisa paham dengan Nggak bisa kondisi terima ini. mungkin gitu. misalnya. Ya maka pada akhirnya adalah doa itu adalah jawabannya kan.
Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupi auratku, tutupi aib-aibku. Itu potongan doa dari yang doa diajarkan oleh Nabi. Iya, iya. Agar aurat kita, agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutup aib-aibku, tutup aib-aibku. Masya Allah ya. Itu loh doa yang bisa mungkin kita baca ya. Iya. Kapan saja ya. Kapan Ahilman? saja. Oke. Ya, termasuk kalau kita sudah tahu punya aib, ya segera tutup aib itu dan perbaiki hidup kita. Perbaiki hidup kita. Insya Allah setiap kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Masya Allah. Sebagai closing statement Ahilman, Iya. bagaimana kemudian kita sebagai seorang hamba yang penuh dengan kesalahan, dosa, khilaf ini harus bersikap, dan kita mungkin melihat juga orang lain itu harus seperti apa? Iya, setiap kita pernah tenggelam dalam kesalahan. Setiap kita pernah berbuat dosa, punya aib. Tapi kita percaya bahwa Allah itu maha baik. Allah selalu membuka pintu kesempatan kita untuk bertaubat. Minta ampun kepada Allah. Maka untuk kita yang pernah punya salah, punya aib, tutup aibmu, tutup kesalahanmu. Segera bertaubat kepada Allah. Dan perbaiki semua kehidupanmu saat ini juga, agar kemudian Allah hantarkan kebaikan untuk dirimu. Aib kita aja harus kita tutupi, apalagi aib orang lain. Maka tutuplah aib kita, kemudian tutup aib orang lain, dan teruskan hadirkan kebaikan dalam hidup kita. Insya Allah, kebaikan yang kita sibukkan terus akan meninggalkan keburukan kita dalam hidup ini.